Halo sawadikap, gimana kabar kalian? Balik lagi bersama saya Papuk di channel Ralph Wise. Kali ini saya akan kembali merangkum alur film horor Indonesia. Film yang saya akan bahas kali ini adalah Membabi Buta yang dirilis pada Mei 2017 dan disutradarai oleh Jul Fadli. Film ini juga dibintangi oleh Prisya Nasution. Membabi Buta ini menceritakan tentang seorang janda yang bernama Mariatin bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Sundari dan Sulasmi. Mereka adalah sepasang kakak beradik yang telah lanjut usia. Sundari dan Sulasmi merupakan majikan yang bisa dibilang galak. Hingga Mariatin merasa tidak nyaman bekerja di rumah itu karena setiap malam ia mendengar jeritan perempuan seakan sedang disiksa. Well, sebelum kalian lanjut ke alur cerita, alangkah baiknya tonton filmnya terlebih dahulu. Dan buat kalian yang memaksa untuk melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya yang pemula ini bisa lebih bersemangat. So, Mas Bobi beli bata, inilah Membabi Buta. Film dibuka memperlihatkan seorang perempuan bernama Mariatin dan anaknya bernama Asti. Mariatin ini sedang melamar pekerjaan di rumah nenek-nenek yang masih terlihat segar bernama Sundari. Sundari ini ingin dipanggil oleh Mariatin dengan sebutan Doro Sundari. Aduh, pengen banget anjir dipanggil Doro. Mariatin pun disuruh masuk dan diberi aturan bahwa setiap paginya ia harus menyiapkan air hangat untuk Sulasmi, kakak dari Sundari. Sundari juga menyampaikan kalau rumahnya ini harus terkunci termasuk pintu dan jendelanya. Karena Sulasmi ini tidak suka dengan udara luar. Bisa dibilang Sundari dan Sulasmi ini adalah pasangan kakak beradik yang nolep dan wibu. Enggak bercanda. Kemudian saat Mariatin ingin menggunakan telepon rumah, ia langsung dibentak oleh Sundari. Kemudian Sundari ini meminta dibuatkan kopi. Saat Mariatin ingin mengantarkan kopi, ia melihat Sulasmi yang sedang berada di kamarnya. Sulasmi ini kerjaannya cuma duduk di kursi gaming dan mendengarkan musik Jawa tradisional. Nampaknya Sulasmi ini tidak suka jika dirinya diganggu. Kemudian setelah Mariatin menyiapkan makanan untuk mereka, ia melihat foto pembantu bersama dua orang putri di mana foto pembantu tersebut nampak tergores. Dan di malam harinya, Mariatin ini mendengar suara rantai di dalam salah satu ruangan. Namun saat ia ingin masuk, ia langsung dipanggil oleh Sulasmi. Sulasmi ini memiliki perawakan mata yang picak sebelah. Tingkah Sulasmi ini juga terlihat sangat aneh ketika ia memegang telinga Mariatin. Mariatin yang takut itu langsung meninggalkan Sulasmi. Dan kita diperlihatkan seseorang yang entah itu siapa sedang dirantai oleh orang yang sepertinya itu Doro Sulasmi. Apa maksud dari Sulasmi ini? Kita lihat aja nanti. Keesokan harinya saat Mariatin ingin membasuh kaki Sulasmi, ia langsung diamuk karena masuk ke kamar Sulasmi tanpa bilang permisi. Masuk ke kamar aku seenakmu dewe, belum ada suka kamar aku. Masuk ke kamar aku seenakmu dewe, belum ada suka kamar aku. Kemudian terlihat kaki Sulasmi ini, kukunya nampak panjang dan banyak dakinya. Di sini kita bisa lihat kalau si Sulasmi ini tak punya gunting kuku. Ia juga mengatakan kepada Mariatin bahwa dirinya ini suka dengan musik Jawa yang berjudul Macopot Megatru, yang dalam bahasa Indonesia berarti melepas nyawa. Kemudian cerita berlanjut saat Mariatin dan putrinya diajak berfoto bareng dengan Sundari dan Sulasmi. Setelah diajak berfoto bareng, Mariatin kemudian diajak makan bareng di satu meja bersama Doro. Mariatin dengan gaya makannya yang berisik dan kecap-kecap ini membuat Sulasmi risih dan meninggalkan meja makan. Di sini kita tahu kalau Doro Sulasmi ini adalah orang yang menjunjung tinggi Toto Kromo. Padahal sendirinya mah gak ada Toto Kromo anjir, ngamuk-ngamuk terus sepanjang film. Kemudian saat sedang asik-asiknya tidur, Mariatin terbangun setelah mendengar suara besi-besian. Kemudian saat ia mendekati sumber suara, tiba-tiba ia dijetotin ke tembok oleh seseorang yang entah itu siapa.
Dan ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat Sulasmi yang telah menyiksa seseorang yang belum diketahui namanya. Maryatin yang telah jatuh pingsan setelah dijetotin itu pun bangun dan merasa kalau kejadian semalam hanyalah mimpi. Padahal itu semua adalah kejadian yang nyata. Saat Maryatin disuruh menyapu halaman depan, ia didatangi oleh seorang laki-laki tua yang mengaku dirinya adalah suami dari Sundari. Doro Sundari menyangkal bahwa pria tua yang bernama Broto itu hanyalah bekas pembantunya. Di lain tempat, saat Asti sedang bermain bola, terlihat banyak sekali senjata tajam yang ditaruh di bawah kasur. Entah apa yang akan nenek-nenek ini lakukan dengan senjata tajam itu, nanti kalian semua juga bakal tahu. Lalu terlihat Sundari sedang menyampurkan obat pada minuman Asti. Asti ini kemudian bermain di samping kolam renang. Dan tiba-tiba Asti ini jatuh ke dalam kolam. Dan yang mengejutkannya adalah Sundari terlihat tersenyum saat Asti tenggelam. Nah loh. Dan keesokan harinya Asti melihat album foto-foto yang dimana terlihat banyak sekali Sundari dan Sulasmi berfoto-foto dengan pembantu yang berbeda-beda. Di sini mulai kelihatan keanehan keluarga itu. Dan si Asti ini kembali diberi minuman yang telah dicampuri dengan obat yang entah itu obat apa. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Sulasmi ini sedang menyiksa seseorang dengan mengiris kupingnya dan menarik giginya dengan menggunakan tang. Setelah melakukan siksaan itu, Sulasmi meminta tangannya dibasuh oleh Maryatin. Maryatin pun terheran-heran melihat tangan Sulasmi yang berlumuran darah itu. Kemudian Maryatin ini meminta resign dari pekerjaannya sebagai pembantu di rumah mereka karena banyak kejadian aneh di rumah ini. Kemudian Sundari ini mengatakan kalau ia akan membicarakan kepada Sulasmi. Dan saat Sundari menemui Sulasmi, ia mengatakan kalau sekarang ini adalah waktunya sebelum Maryatin keluar dari rumah ini. Di sini kita bisa tahu kalau kedua nenek-nenek ini tengah menjebak Maryatin. Scene pun berganti di mana Maryatin sedang mengompres anaknya yang sedang sakit. Ternyata itu semua adalah perbuatan Sundari yang telah menyampurkan obat kepada minuman Asti. Ternyata obat tersebut adalah racun. Dan saat Maryatin sedang mengambil air minum, ia kembali diserang oleh orang yang menggunakan kostum merah. Maryatin ini untungnya berhasil kabur dari orang tersebut. Maryatin pun kemudian didorong ke dalam ruangan bawah tanah, tempat di mana Sulasmi sudah menyiksa korbannya. Di dalam ruangan itu, ia melihat seseorang yang berlumuran darah. Dan kemudian saat Sulasmi datang ke tempat itu, Maryatin ini bersembunyi dan ia melihat Sulasmi telah memotong tangan korbannya. Lalu, tangan tersebut diberi kepada 2 ekor babi. Ternyata korban itu adalah merupakan seorang pembantu di rumah itu. Dan di sini sudah bisa dipahami kalau 2 orang nenek-nenek ini adalah seorang psikopat yang telah menjadikan pembantunya sebagai korban untuk pesugihan. Dan Maryatin ini rencananya adalah akan dijadikan korban selanjutnya oleh 2 orang nenek-nenek psikopat. Dan Maryatin dengan beraninya menyerang Sulasmi hingga si nenek-nenek itu jatuh pingsan. Emang udah tua, jadi sekali senggol aja udah pingsan. Maryatin meminta pertolongan kepada Sundari. Kemudian saat berada di kamarnya, Maryatin pun sadar kalau Sundari ini mencoba membunuhnya setelah melihat kostum merah yang sedang berada di kamar Sundari. Dan kemudian terjadilah perkelahian yang tentu saja dimenangi oleh Maryatin. Lalu saat Maryatin ingin keluar, ia dipukul oleh Sundari hingga jatuh pingsan dan dibawa ke ruang bawah tanah. Scene pun berganti memperlihatkan Pak Broto yang masuk ke rumah setelah melihat pintu rumah itu terbuka. Sundari dan Sulasmi pun dikejutkan dengan menghilangnya Maryatin yang sudah pingsan dan munculnya Pak Broto yang terus-terusan memanggil nama Ayu. Ternyata Ayu ini adalah kenalan dari Pak Broto yang sudah dibunuh oleh Sundari dan Sulasmi.
Lalu Pak Broto ini ditusuk dari belakang hingga mati oleh Sundari. Dan terlihat juga Maryatin yang sedang memukuli Sulasmi hingga berdarah-darah. Saat Sundari ingin menolong kakaknya itu, ia langsung dibunuh oleh Maryatin dengan menggunakan golok. Dan semua orang yang ada di situ pun mati, meninggalkan Maryatin sendirian. Begitu juga putrinya yang meninggal setelah terus-terusan diberi obat racun oleh Sundari. Dan di akhir film terlihat pembantu baru di rumah itu. Dan ternyata sekarang yang menjadi majikannya adalah Maryatin sendiri. Goblok! Film ini saya kira dulu sangat brutal dan gore-gore gimana gitu. Mengingat judul dan posternya ngeri-ngeri gimana gitu, banyak darah. Anjir, setelah nonton nih film, kita cuma lihat nenek-nenek psikopat yang kurang menjiwai karakternya sebagai psikopat. Dimana gaya bertarungnya atau gaya berantemnya sedikit lembek. Kelemahan film ini juga tidak memberitahu tujuan dari nenek-nenek ini membunuh korbannya untuk apa. Apakah cuma untuk kepuasan atau untuk pesugihan? Mengingat Sulasmi ini memberi makanan berupa potongan tangan kepada babi. So, sekian aja video alur cerita dari kami. Sekian dan jangan lupa subrek.